Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama belajar di mata kuliah kalkulus vektor ini dengan materi baru kita, yaitu mengenai operasi pada medan vektor, di mana operasi pada medan vektor kita ini menggunakan sebuah operator, yaitu operator del. Ini adalah operator del, di mana operator del ini adalah operator turunan dari vektor, di mana operator kita ini didefinisikan sebagai berikut ya. Turunannya itu adalah turunan parsial. Kalaulah dia komponennya i, maka nanti turunan parsialnya terhadap x. Kalau komponennya j, turunan parsial nanti terhadap y. Kalau komponennya k, nanti turunan parsialnya terhadap z. Ini untuk nanti operasi pada vektor yang ada di 3 dimensi, x, y, dan z. Kalau nanti vektornya ada di 2 dimensi, maka kita hanya menggunakan turunan parsial terhadap x dan turunan parsial terhadap z saja. Nah, jadi dari operator del ini kita akan melakukan suatu operasi pada medan vektor f kita, dan pada vektor ada dua operasi, yaitu adalah dot product ataupun perkalian titik, dan juga ada cross product, yaitu perkalian silang. Nah, jadi dari dot product dan cross product ini kita akan dapatkan dua buah definisi, di mana kalaulah del melakukan operasi dot product dengan medan vektor f, maka kita akan dapatkan divergensi dari medan vektor f. Lalu jika del kita operasikan cross product dengan medan vektor f, kita akan dapatkan chord dari medan vektor f-nya. Jadi misalkan medan vektor f kita ini terdiri atas 3 komponen ya, yaitu komponennya terdiri atas fungsi p, x, dan r, di mana masing-masing fungsi kita ini terdiri atas 3 variabel x, y, dan z. Jadi untuk divergensi fungsi vektor f kita tadi terdiri atas 3 komponen, fungsi p, q, dan r, maka medan vektor f kita ini akan kita lakukan operasi dot product dengan del, di mana del kita ini karena tadi 3 dimensi, maka kita dapatkan del kita ini didefinisikan dengan turunan parsial terhadap x, turunan parsial terhadap y, lalu turunan parsial terhadap z. Lalu kita operasikan dot produknya menjadi seperti ini. Del dot produk medan vektor f kita dapatkan hasilnya adalah turunan parsial x untuk komponen pada sumbu x, yaitu fungsi p, lalu ditambah turunan parsial terhadap y dari fungsi q, karena fungsi q kita ada di komponen y. Kemudian turunan parsial dari z terhadap fungsi r, karena fungsi r kita ini terdapat di komponen z. Jadi ini adalah divergensi dari medan vektornya. Sebagai contoh, kita punya medan vektor f yang didefinisikan dengan x kuadrat y, negatif x per y, x, y, z. Kita akan mencari divergensinya. Maka kita akan lakukan operasi dot product dengan del. Jadi kita dapatkan seperti ini dia ya. Yang pertama, turunan parsial terhadap x untuk komponen yang ada di sumbu x. Sumbu x yang ini ya, i. Jadi x kuadrat y. Kemudian ditambah dengan turunan parsial terhadap y dengan fungsi yang ada di sumbu y. Ini dia, negatif x, y. Lalu ditambah turunan parsial terhadap z dengan fungsi yang ada di komponen z. Itu di sini fungsinya x, y, z. Kita turunkan parsial terhadap masing-masing fungsinya, sehingga nanti akan kita dapatkan yang pertama di sini turunan parsial terhadap x-nya 2xy, lalu turunan parsial terhadap y-nya nanti xy per 2, ditambah di sini turunan parsial terhadap z-nya nanti xy. Kalau kita sederhanakan, maka hasilnya nanti adalah 3xy ditambah
X per Y kuadrat, dan ini adalah divergensi dari medan vektor F. Dan kalau kita perhatikan di sini pada divergensi medan vektor F ini kita tidak menemukan lagi komponen IJK. Maka hasil dari divergensi medan vektor F ini berupa skalar. Ya, nah kemudian sekarang kita lihat definisi berikutnya, itu adalah mengenai ker dari medan vektor. Jika kita memiliki medan vektor F dan operator del yang didefinisikan sebagai berikut, lalu kita operasikan cross product sehingga akan didapatkan seperti ini ya, operasi cross product. Maka kernya itu kita peroleh dari determinan matriks kita ini. Untuk yang baris pertama, ini yang komponen dari vektor IJK. Baris kedua ini adalah komponen untuk operator del-nya. Kemudian baris yang ketiga ini adalah komponen dari medan vektor F kita yang terdiri atas fungsi P, Q, dan R. Nah, sebagai contoh yang ini ya, komponen medan vektor F-nya diganti menjadi X kuadrat Y, negatif X per Y, X, Y, Z. Lalu kita lakukan operasi cross product dengan operator del, maka akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk mencari curl dari medan vektornya, kita lakukan dengan determinan ya, determinan dari matriks kita ini. Maka kita cari determinannya dengan menggunakan metode cofactor seperti ini. Dengan metode cofactor ini ya. Lalu kalaulah otomatis coba kita cek ya pertama ya. Pertama untuk mencari bagian pertama di komponen I-nya kita di sini. Lalu kita cari determinan dari ini ya. Turunan parsial Y dari fungsi X, Y, Z. Lalu di sini dikurang yang ini. Turunan parsial dari Z terhadap fungsi negatif X, Y. Lanjutannya untuk yang J-nya, komponen J-nya yang ini ya, dikali lalu dikurang dengan yang ini, kemudian ditambah dengan yang K-nya, berarti yang ini kali dengan yang ini, lalu dikurang yang ini, turunan parsial Y terhadap fungsi X berat Y. Ini adalah curve-nya. Kita dapatkan hasilnya itu seperti bawah ini, I dari XJ tambah 0. Kemudian lalu dikurangin J kali YZ tambah 0. Lalu ditambah dengan K negatif 1 per Y tambah X kuadrat. Ini adalah cara untuk menentukan curl dari medan vektor F-nya, dan kalau kita sederhanakan maka hasil dari curl F-nya itu adalah yang ini ya. Itu adalah XZI dikurangin YZC ditambah negatif 1 per Y tambah X kuadrat K. Jadi kalau kita lihat di sini ada komponen IJK, maka hasil dari curl itu adalah vektor. Jadi yang ini penulisannya bisa kita sederhanakan dengan notasi seperti ini juga. Oke, jadi itu adalah mengenai curl dari vektor. Nah, sebagai catatan di sini, adapun divergensi dari vektor itu akan menghasilkan skalar. Lalu kalaulah curl dari vektor akan memberikan hasil berupa vektor. Kalau divergensi dari medan vektor itu menunjukkan besar nilai dari medan vektor kita pada satu titik, sementara kalau curl dari medan vektor itu menunjukkan rotasi ataupun perputaran dari medan vektor kita di satu titik pada sistem koordinatnya. Nah, jadi ini adalah
kita mengenai divergensi dan kerr dari medan vektor. Sekian, apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.